Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the resume of pengembang media dan sumber belajar oleh Lupita Tika Rahma. Hakikat media pembelajaran menurut Sri Anita adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik untuk menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Media pendidikan sebagai perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan hakikat sumber belajar adalah semua hal berupa data, orang, dan barang yang dapat digunakan pembelajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk memudahkan belajar. Sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, alat teknik, dan latar. Hal ini disampaikan oleh Seals dan Ricky. Menurut Arsyad, ciri-ciri umum media pembelajaran adalah yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, media pendidikan dapat digunakan secara massal baik di kelompok besar maupun kelompok kecil. Yang ketiga, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, dan diraba oleh panca indera. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat pada perangkat keras. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa. Yang keenam, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Secara garis besar, ciri-ciri sumber belajar menurut Ahmad Rohani adalah yang pertama, sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan instruksional dapat tercapai. Yang kedua, sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku. Yang ketiga, sumber belajar yang dirancang mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya media. Menurut Sadiman, media pembelajaran dapat diklasifikasikan ke beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Media dapat dibagi ke dalam 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki suara seperti radio dan rekaman suara. Media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Contohnya, film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak. Media audiovisual yakni jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar atau dapat dilihat dan didengar secara bersamaan. Contohnya, rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan sebagainya. Yang kedua, pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan jarak jangkauannya. Pertama, media memiliki daya jangkauan yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Kedua, media yang mempunyai daya jangkauan terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, video, dan sebagainya. Yang ketiga, pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan trik atau teknik pemakaiannya. 1. Media yang dapat ditata atau diatur seperti film,
slide, film strip, dan transparansi. 2. Media yang tidak dapat ditata atau diatur seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan sebagainya. Pengembangan media dan sumber belajar dapat dilakukan dengan tahap define, design, dan develop. Menurut Abilin, terdapat kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu 1. Kesesuaian dengan teori. Pemilihan media tidak hanya sekadar untuk pengalihan perhatian atau kesenangan saja, melainkan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dukungan, biaya, dan waktu yang tersedia. 3. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. 4. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa. Dalam situasi ini, media harus disesuaikan dengan sifat atau karakteristik siswa maupun guru. Yang terakhir, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Guru dapat menentukan media mana yang paling cocok untuk menyebarkan materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh peserta didik. Ada 9 prinsip media pembelajaran antara lain, yaitu 1. Aneka ragam media. 2. Kepraktisan dan ketersediaan media. 3. Tidak ada suatu media yang terbaik. 4. Penggunaan media harus diusahakan. 5. Guru hendaknya menguasai media yang digunakan. 6. Media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran. 7. Media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif. 8. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan mata pelajaran. 9. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar. Secara umum, Keam dan Smedley mengklasifikasikan 7 sumber belajar, yaitu sumber belajar berbasis audio, visual, manusia, komputer, cetakan, audiovisual, dan perpustakaan. Pemilihan materi dan media harus sesuai, sebab jika tidak, maka proses pembelajaran akan menjadi kacau. Pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan yang ada dalam silabus. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional. Media pembelajaran dan sumber belajar memiliki nilai praktis, contohnya seperti koran, televisi, internet, dan lain-lain. Media-media tersebut sama-sama berfungsi sebagai penyalur atau perantara pesan. Menurut Christoph dan Satran, dalam pengembangan pembelajaran berbasis website, dirumuskan berdasarkan apa yang ingin diperbuat audiens dan memutuskan bagaimana sistem dapat tercapai dengan cara terbaik. Pengembangan media berbasis komputer dan ICT perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran, keefektifan peserta didik, ketersediaan, kualitas, fleksibilitas, kemampuan, dan alokasi waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.